Batam TV, inspirasi Kepri.
Jalan-jalan masuk Timaweloi welai, jalan masuk dagang Cisogan Timawelo welai. Berapa lama Timaweloi sayang, berapa lama dagang berjalan Timawelo welai. Nampak terpandang Timaweloi sayang, nampak terpandang tuan semayang Timawelo welai. Tinggilah tinggi Timaweloi sayang, tinggi-tinggi merendah duduk Timawelo welai. Mengangkat tangan Timaweloi sayang, mengangkat tangan menjunjung sembah Timawelo welai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan. Anak Dara memakai selendang cantik benang berkilau. Kepada Ibu Menteri kami ucapkan selamat datang di Bunda Tanah Melayu, Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Widianti Putri Wardana. Yang kami hormati Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Bapak Ahmad Haikal Hasan. Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM, hadir beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau, yang juga merupakan Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Dr. Anda Hajah Dewi Kumalasari Ansar MPD, dan juga selamat datang kami ucapkan kepada Ketua BKW Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Neni Duyana Nyanyang, dan hadir juga bersama kita selamat datang kami ucapkan Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau baik yang hadir langsung atau mewakili serta tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir bersama pada hari ini Kamis 16 Oktober 2025 dalam acara visitasi kunjungan Menteri Pariwisata Republik Indonesia ke Desa Wisata Pulau Penyengat.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada sore hari ini, marilah bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan sholawat busro. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa sukacita kami menyambut kedatangan Bapak Ibu, Tuan dan Puan, bersama akan kita saksikan tari persembahan. Pergi mengaji di kala petang untuk mengharap ridhonya Tuhan, sebagai ucapan selamat datang. Terimalah tari persembahan.
penyengat ke Pulau Buru, singgah sekejap di negeri seberang, menjadi adat semenjak dahulu bersama memakan sirih dan pinang. Mohon berkenan diterima sekabur sirih yang terhormat Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, berikan tepuk tangan yang meriah untuk para penari dari Sanggar Budaya Warisan Pulau Penyengat. Hadirin yang kami hormati, agar acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan juga mendapat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama berdoa. Doa akan dipimpin oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau, Datuk Sri Setia Utama, Datuk Raja Al-Hafiz Ibni Raja Ismail. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha besar asma-Mu, Maha tinggi kesucian-Mu, Maha adil kekuasaan-Mu, Maha luas kasih sayang-Mu, dan Maha tak terhingga karunia-Mu. Ungkapan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, di siang hari ini dalam suasana yang bahagia, kami semua hadir, saya berdoa mengharap pinta pada acara kunjungan kerja Menteri Pariwisata Republik Indonesia di Destinasi Wisata Pulau Penyengat tahun 2025. Untuk itu ya Allah, berkati acara ini dan rahmatilah kami semua. Allahumma ya Allah, bila hari ini masih menjadi bahagian hidup kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk kami menjalankannya. Ya Allah ya Karim, kunjungan Menteri Pariwisata Republik Indonesia di Pulau Penyengat semoga menambah geliat kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara menjadi destinasi wisata unggulan di Kepulauan Riau. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jauhkan kami semua dari berbagai gangguan, musibah dan bencana, baik yang datang dari luar maupun yang timbul dari dalam, sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik, aman, lancar dan sukses. Untuk itu ya Allah, satukan hati dan pikiran kami, luruskan niat, cita-cita dan harapan kami. Allahumma ya Allah, curahkan keberkahan kepada kami, nikmat yang tak pernah putus, rezeki yang mengalir tanpa batas, kekuatan yang kekal, keselamatan yang terlindungi, dan kesehatan yang prima, serta mudahkan semua urusan kami. Allahumma ya Allah, ya Aziz ya Ghaffar, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan guru-guru dan para pendidik kami, dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin bangsa dan daerah kami dengan kasih sayang-Mu. Terangi hati dan pikiran kami ya Allah, sebagaimana Engkau menerangi bumi ini dengan sinar matahari-Mu. Ya Allah ya Qadiyal Hajat, kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Gubernur Kepulauan Riau. Kami silakan dengan hormat Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Selamat sore, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Yang kami hormati, kita muliakan dan kita banggakan Ibu Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Widianti Putri Wardana, hadir beserta jajaran dan pimpinan Madya dan Pratama Kementerian Pariwisata, kemudian Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang tak asing lagi yang selalu kita panggil Babe, yaitu Bapak Ahmad Haikal Hasan, beserta jajarannya, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepri, yang juga sekaligus Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kepri, Ibu Dr. Anda Hajah Dewi Kumalasari MPD, Ketua BKUW Provinsi Kepri, Ibu Neni Dwiana Nyanyang Haris Pratamura, istrinya Wakil Gubernur Bu. Kemudian Forkompinda Provinsi Kepri yang hadir langsung atau mewakili, hadir langsung Komandan Lanut Raja Haji Fisabilillah, Bapak Kolonel Penerbang Roni Widodo STM Han, hadir bersama kita Wali Kota Tanjung Pinang, Sohibul Bait Bapak Haji Lis Darmansa SH, Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang Bapak Agus Jurianto SH beserta segenap anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, teman-teman Forkompinda Kota Tanjung Pinang, para pimpinan instansi vertikal, Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri Datuk Sri Setia Utama Datuk Raja Al Hafiz Ibni Raja Ismail yang kami hormati, para Kepala OPD Pemprov Kepri, pimpinan perguruan tinggi yang hadir, para pimpinan organisasi kepariwisataan, para pimpinan Hotel Tanjung Pinang, Bintan dan Batam yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, teman-teman media, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, warga Pulau Penyengat yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ucapan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam mari pula kita hadiahkan ke hadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali sambutan ini kami ucapkan selamat datang buat Ibu Menteri Pariwisata beserta rombongan, yaitu Bapak Kepala BPJPH Bapak Haikal Hasan beserta rombongan di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang, Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau. Saya ingin hadiahkan 2 bait pantun. Pantun pertama, tinggi sungguh si burung terbang, hinggapnya pula di tengah pulau. Buat Ibu Menteri dan Pak Haikal Hasan beserta rombongan kami ucapkan selamat datang di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang, Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau. Pantun kedua, penyanyi bernama si Ayu Ting Ting. Di pagi hari berbaju merah, silaturahim seperti sangatlah penting. Semoga acara ini membawa berkah. Tuh, Babe Haikal, Ayu Ting Ting, Babe. Ibu Menteri izinkan kami sedikit Bu melaporkan hal ihwal Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi ini Bu, provinsi kepulauan hampir semua negara ASEAN, terutama Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Singapura. Kemudian kita punya 5 kabupaten dan 2 kota, 1 kota Tanjung Pinang, kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga. Nah, Ibu Menteri, kami bersyukur karena Kepri ini memang memiliki posisi yang sangat strategis, karena kita berada di salah satu dari 10 choke point penting perdagangan dunia. Yaitu kita berhampiran dengan Selat Malaka yang setiap tahun itu rata-rata 86.000 kapal
berlalu lintas di Selat Malaka dan 70 juta kontainer berlalu lintas di Selat Malaka menuju alur laut Kepulauan Indonesia 1 yaitu Laut Natuna Utara. Nah, Kepri juga mendapat privilege dari provinsi, dari pemerintah pusat, ada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang kita kenal dengan FTZ, yaitu Batam, menyeluruh Bintan, Karimun, tapi Bintan dan Karimun masih inklave, kita sedang mengusulkan secara menyeluruh. Ada 6 kawasan ekonomi khusus, sebagian sudah eksis, termasuk tadi yang kita bicarakan kawasan kesehatan internasional di Batam dan beberapa KEK lainnya. Nah, Ibu Menteri, alhamdulillah Kepri ini adalah provinsi yang menjadi unggulan 3 besar Indonesia dari sisi kunjungan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Dan kita kembangkan semua wilayah ini sebagai destinasi wisata sesuai dengan potensinya masing-masing. Tahun 2019 yang lalu kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri tembus ke angka hampir 2,8 juta kunjungan. Akan tetapi pada saat COVID hanya 400-an orang kunjungan. Setelah COVID kita mulai rebound, sekarang sampai Agustus baru 1,277.000 kunjungan. Namun kita yakin target kita sampai akhir tahun kita akan upayakan bisa tembus ke angka 1,8 sampai 2 juta karena biasanya di akhir-akhir tahun kunjungan wisatawan mancanegara itu yang jumlahnya masif. Buktinya di bulan Agustus 1 bulan saja kunjungan wisatawan mancanegara kita hampir tembus ke angka 186.000 kunjungan. Kemudian untuk turis Nusantara kita, jumlah kunjungan sampai dengan bulan Agustus ini sudah 2,8 juta orang. Maka kita yakin bisa tembus ke angka 3,5 sampai 4 juta. Maka Ibu Menteri, Kepri ini insya Allah ke depan akan kita dorong terus agar pariwisata bisa memberikan kontribusi besar dalam mendukung PDRB. Walaupun sekarang kontribusi prosentase PDRB pariwisata baru 4%, mungkin Ibu Menteri berkenan diskusi sama BPS Bu, karena yang dihitung dari sektor pariwisata baru hanya hotel, makan, restoran, makan dan minum. Sementara bicara pariwisata kita bicara end to end, mulai dari orang beli tiket, melakukan perjalanan, makan di kedai nasi, mereka juga menikmati spa dan lain-lain sebagainya. Harusnya itu dihitung sebagai kontribusi sektor pariwisata. Supaya sektor yang Ibu pimpin saya kira bisa nampak memberikan kontribusi yang besar. Perlu mungkin Ibu diskusikan dengan BPS agar ruang lingkup perhitungannya pariwisata yang punya multiplier paling besar ini bisa memberikan kontribusi lebih besar. Ibu, kita berada di Pulau Penyengat. Pulau ini cukup kecil Bu, penduduknya tidak banyak, hanya sekitar hampir 3.000 penduduk. Tapi pulau ini memberikan kontribusi besar bagi bangsa ini. Karena dari pulau inilah cikal bakal bahasa Indonesia itu lahir. Karena 28 Oktober, buku utama yang digunakan adalah buku Tata Bahasa Melayu Modern hasil karya tulisan Raja Ali Haji, pahlawan nasional penulis kita dari Pulau Penyengat. Tahun 1800-an di pulau ini sudah ada percetakan. Makanya pulau ini disebut Pulau Bustan Al-Katibin, yaitu pulau para penulis. Jadi banyak sekali kitab-kitab hasil tulisan di sini yang sangat monumental. Antara lain Gurindam 12 juga lahir dari pulau ini. Maka mohon doa Ibu, kami bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan tahun depan akan membangun monumen bahasa nasional Indonesia di sini, nanti setinggi 60 meter Bu, dan sudah kita desain bagus. Mudah-mudahan itu bisa menjadi magnet pariwisata di Kepri ini. Mohon doa dan semangat kami semakin menggebu-gebu dengan kehadiran Ibu, ingin mengembangkan Kepri ini menjadi lumbung ekonomi, salah satunya dari sektor unggulan pariwisata kita. Kami juga terima kasih karena Babe Haikal Hasan hadir, karena Kepri ini beberapa kali juga mendapat penghargaan sebagai halal hub industri Pak. Kita punya pusat industri halal di Lobam, kemudian termasuk halal tourism destination juga di Penyengat ini. Maka kita yakini industri-industri halal terutama di bidang makanan itu sudah menjadi ikon penting sekarang di dunia, karena biasanya halal itu identik dengan sehat. Mudah-mudahan nanti Babe bisa kita undang khusus nanti pada
saat acara kurma, yaitu Kepri Ramadan Festival yang biasanya tiap tahun kita lakukan kerjasama BI dan juga instansi yang lain. Nah, Ibu Menteri, saya kira mungkin karena waktu terbatas, kita sudah mau masuk asar, Babe juga mau berangkat, maka kami sekali lagi menyampaikan apresiasi, ucapan terima kasih besar dan bangga rasa hati masyarakat kami dapat kunjungan Ibu dan Babe Haikal. Kami bersama pemerintah kabupaten kota, terutama Pak Wali, akan terus membangun Kepri ini bersama-sama lebih maju dan berkembang lagi. Oh ya, saya lupa Bu, saya perlu lapor juga Bu. Alhamdulillah Kepri ini walaupun provinsi yang baru 23 tahun secara de jure, secara de factonya baru 21 tahun tapi sudah mencatat angka-angka indikator keberhasilan yang luar biasa. Di triwulan kedua kemarin pertumbuhan ekonomi Kepri tembus ke angka 7,14%. Indeks pembangunan manusia dipengaruhi oleh indeks pendidikan, kesehatan, dan daya beli. PDRB kita sudah hampir tembus ke angka 11.000 US dollar, kita udah setara dengan Brazil dan kita juga sudah berada di atas rata-rata Thailand. Nah, Ibu Menteri, mudah-mudahan yang lain-lain masih banyak indikatornya semua, alhamdulillah kita masuk 3 besar, 5 besar di antara provinsi-provinsi yang lain. Kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengiringi perjalanan Ibu Menteri bersama Pak Babe Haikal dalam melaksanakan tugas pengabdian buat masyarakat. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan kami tutup dengan 2 bait pantun lagi. Ini pantun titipan Kadis Pariwisata. Kalau di sana pakai cakep Bu, kalau di sini pakai ewah. Ewah itu anak Bu ya. Indah merekah di tengah taman, harum semerbak bunga kasturi. Kolaborasi bersama terus kita tingkatkan antara pemerintah pusat dan provinsi Kepri. Keringat diseka disapu tangan, kain bermotif sebagai ciri. Pemprov Kepri terus berikan dukungan upaya pemerintah pusat dalam membangun negeri. Demikian, terima kasih. Kami tutup dengan ucapan salam bahagia. Selamat sore. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, dan salam Pancasila. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur Kepulauan Riau. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kami silakan dengan hormat Bapak Ahmad Haikal Hasan. Azan ya? Belum ya. Asap dapur pintu terbuka, tercium sedap si ikan peda. Tak disangka, tak diduga di Pulau Penyengat kita berjumpa. Masuk hutan berburu kera, jangan ditembak burung kasuari. Kehadiran kami diterima, kami janji datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami banggakan Ibu Widi, Menteri Pariwisata. Ini sahabat saya, Pak Gubernur ini terakhir kami datang ke Pulau Penyengat 2019, Pak. Tak seindah ini, tak secantik ini, Pak. Rupanya ada sentuhan dari Bapak sehingga menjadi indah dan secantik ini. Jalan-jalan yang tadi berlubang kami lihat sekarang indah sekali. Dulu kami naik motor masuk ke dalam makam-makam, itu di tengah jalan motornya berhenti Pak, karena bensinnya atau apalah Pak. Sekarang sudah pakai motor listrik, makin hari makin cantik. Semoga ke depan makin cantik lagi. Bapak Ibu sekalian, yang saya tak sebutkan lagi satu persatu, saya hanya ingin bercerita sejenak. Belum lama kami baru pulang dari Rusia, hari Senin yang lalu.
Apa yang terjadi di Rusia Bapak Ibu? Saya menyaksikan sendiri, saya melihat sendiri sampai 400 km masuk ke desa. Bukan di kota, karena kami bukan tamasya. Kami ingin melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana amanat dari Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Dan di Rusia itu saya saksikan sendiri bahwa daging-daging yang disembelih di sana itu halal. Sehingga saya heran dan bertanya kepada mereka, sahabat-sahabat di Rusia. Saya bertanya pada mereka, Pak, Bapak menyembelih dengan cara seperti ini? Ya, 4.000 ekor sehari. Dan ternyata disembelih semua. Dan ternyata dengan cara halal. Saya bertanya, lalu yang tidak halal di mana? Jawaban pemerintah ini, jawaban Rusia ini, yang mensuplai untuk McDonald, Burger King dan sebagainya untuk dataran Eropa dan sebagian Afrika, sebagian lagi. Mereka berkata dengan halal semua terima. Catat baik-baik kalimat ini, orang cerdas yang berkata. Dengan halal semua terima. Kalau non halal ada yang terima, ada yang tidak. Sehingga dengan menggunakan halal akhirnya Rusia mendunia. Belum lama saya ke Amerika, jawaban yang sama kami temukan. Di Korea juga kami temukan, di Cina juga kami temukan. Kesimpulannya, dunia telah menerima bahwa halal adalah untuk menciptakan ekonomi baru. Saya menyinggung pernyataan dari Bapak Menteri Bappenas, Bapak Profesor Rahmat Pambudi, halal adalah growth economic engine, mesin pertumbuhan ekonomi. Artinya beliau memahami bahwa dalam tahun Januari 2024 sampai Desember 2024 terjadi 21.000 transaksi halal triliun. 21.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar. Lalu berapakah porsinya Indonesia? Tidak sampai 4% alias cuma 3,5% atau 6.000 triliun dari 21.000 triliun rupiah. Artinya harus ada satu lompatan yang dilakukan oleh pemerintah dan kita berbangga. Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah yang sangat visioner dan tahu banget apa yang tengah terjadi di dunia sampai beberapa tahun ke depan. Apa itu tren halal yang begitu naik dan meningkat. Sehingga saya garis bawahi apa yang Pak Gubernur katakan, halal is not for Muslim only. Halal for lifestyle. Halal adalah symbol of health, symbol of quality, symbol of clean. Simbol makanan yang bersih, berkualitas dan sehat. Sehingga dasar daripada halal adalah transparansi, traceability dan trustability. Kepercayaan, keterbukaan dan penelusuran. Bapak Ibu sekalian saya hormati, Ibu Menteri yang sangat peduli dengan halal. Beliau datang ke kantor kami, saya pun datang mengunjungi kantor sehingga kita mendapatkan satu kata baru. Bahwa halal itu ternyata memang untuk semua orang. Halal itu adalah gaya hidup. Terjadi di China, di Korea, di Amerika, di Rusia. 5 negara superpower yang kami kunjungi ini sengaja untuk melihat bagaimana tren halal menjadi growth economic engine bagi negara mereka. Di China sendiri per tahun terjadi transaksi halal 20,8 billion US dollar. Itu sebuah angka yang luar biasa. Yuk kita kejar. Jangan sampai halal menjadi berkata halal untuk muslim. Tidak. Halal untuk semua. Dan dengan ini kami pun menyatakan halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Dan sekaligus juga kami umumkan bahwa kami kedatangan ini juga memberikan sertifikat halal kepada Pulau Penyengat sejumlah 400, mesti dapat contekan ini. 438
Nah, ada ini 17 Agustus 2025 Pak. Kalau lihat dari bawah. Tolong lagi balik. Nah, balik ya. Satu lagi. Nah, ya, capaian sertifikasi halal gratis di Pulau Penyengat, 17 pelaku usaha mikro kecil dengan usaha produksi makanan minuman, 8 usaha ini kedai makan minuman, dan 25 pelaku usaha mikro kecil yang telah menerima sertifikat halal gratis. Bukan pas-pasin, tapi memang 17 Agustus 2025. Tepuk tangan. Dan ini hadiah dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, Bapak Presiden kita memberikan hadiah sertifikat halal gratis untuk 1 juta UMKM. 1 juta UMKM. Dan kemudian Bapak khusus untuk UMKM mikro yang di dalamnya ada warung. Itu semuanya digratiskan dari biaya. Sehingga nggak ada lagi yang namanya halal itu ribet. Halal itu mudah, murah, sederhana, dan transparan. Mudah-mudahan kedatangan kami ini akan terus mengiringi. Kami akan mengiringi Ibu Menteri, Bu Widi, pariwisata di 15 provinsi dan punya target 1.500 desa, ya, 1.500 desa. Kalau desa itu 100 sudah berapa itu? Udah 15.000 ya. Baik, demikian berhubungan dengan azan pula kami cukupkan. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya mohon maaf. Ikan hiu 1 meter, see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon waktu kita akan mendengarkan sejenak kumandang azan yang akan melalui. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah pula dengan saksama kita simak sambutan Menteri Pariwisata Republik Indonesia kepada yang terhormat Ibu Widianti Putri Wardana, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Azan ya?
Oh, udah. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, para pemuka agama dan pemuka adat di Pulau Penyengat, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Bapak Haikal Hasan, Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad beserta Ibu, Wali Kota Tanjung Pinang, Bapak Lis Darmansyah, para pimpinan daerah, pejabat kementerian dan lembaga terkait, serta Forkompinda Kepulauan Riau, pengelola desa wisata Pulau Penyengat, para pelaku UMKM dan masyarakat setempat, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Selamat siang. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama hadir di Pulau Penyengat dalam kegiatan kunjungan kerja bersama antara Kementerian Pariwisata dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Hari ini kita berada di bumi Gurindam 12, tanah kelahiran nasihat-nasihat kebaikan Raja Ali Haji, ulama dan pujangga besar Riau Lingga. Pantun, syair, dan pedoman bahasanya menjadi cikal bakal bahasa Indonesia yang kita gunakan sebagai bahasa persatuan hingga hari ini. Izinkan saya mengutip salah satu syair beliau, nasihat kepada anak. Apabila perintah lemah dan lembut, semua orang suka mengikut, serta dengan malu dan takut, apa-apa kehendak tidak tersangkut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kolaborasi strategis antara Kementerian Pariwisata dan BPJPH dalam program percepatan sertifikasi halal bagi produk UMKM di desa wisata. Program ini telah dilakukan sejak Juli 2025 melalui pilot project di 20 desa wisata, termasuk desa wisata Pulau Penyengat ini. Dengan capaian hingga hari ini, angkanya naik terus Pak. Sekarang ada 438 produk UMKM tersertifikasi halal hingga 15 Oktober 2025. Kini kolaborasi ini kami perluas bersama-sama ke 1.500 desa wisata di 15 provinsi dalam rangka Indonesia Muslim Travel Index 2025. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata ramah Muslim di dunia, sekaligus memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di tingkat lokal. Sebagai pusat peradaban Melayu Islam pada abad ke-19, Pulau Penyengat memiliki makna historis dan kultural yang mendalam. Desa ini mencerminkan integrasi antara kekayaan budaya, nilai religius, dan potensi ekonomi masyarakat. Karena itu, sangat tepat jika pulau ini menjadi lokasi simbolis untuk menegaskan komitmen kita dalam penguatan pariwisata halal. Melalui kegiatan hari ini, penyerahan sertifikat halal secara simbolis, dialog dengan pelaku usaha, dan peninjauan langsung produk UMKM, kami berharap kerjasama ini semakin memperkuat ekosistem pariwisata halal yang inklusif dan produktif dengan prinsip keberlanjutan. Atas nama Kementerian Pariwisata, saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada BPJPH, Bapak Oke. Atas semangat kolaborasi dan kebersamaan yang telah terjalin. Semoga sinergi ini terus
berlanjut untuk mendukung pengembangan desa wisata. Tuliskan. Sambutan hangat sangat berkesan. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Mohon berkenan Ibu Menteri untuk tetap di tempat, acara akan dilanjutkan dengan penyerahan. Untuk itu kami mengundang Kepala BPJPH, Gubernur Kepulauan Riau dan Kakanwil BPN Kepri untuk naik ke atas panggung. Akan kita saksikan penyerahan sertifikat tanah dari Gubernur Kepulauan Riau kepada Menteri Pariwisata didampingi oleh Kakanwil BPN Kepri dan juga BPJPH. Baik, selanjutnya akan kita saksikan juga penyerahan sertifikat produk halal dari Menteri Pariwisata kepada pelaku usaha, kepada Ibu Nur Sabariah. Kami silakan untuk naik ke atas panggung dan juga bersama Ibu Mas Linda yang akan menerima sertifikat produk halal dari BPJPH. Baik, setelah ini mohon berkenan akan kita laksanakan sesi foto bersama. Perlu kami sampaikan juga sertifikat tanah dari Gubernur Kepulauan Riau kepada Menteri Pariwisata Republik Indonesia diserahkan yaitu untuk membangun UPT Kemenpar. Baik, izin kami pandu foto bersama. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya acara akan kita lanjutkan dengan doorstop sebelum kita melaksanakan peninjauan di UMKM bersertifikat halal. Baik, kami silakan, mohon berkenan. Yang terhormat Menteri Pariwisata Republik Indonesia dan para pendamping untuk melaksanakan doorstop. Mohon berkenan kami undang Wali Kota Tanjung Pinang untuk naik ke atas panggung. Dan juga kami undang Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau dan juga Ketua BKW Provinsi Kepulauan Riau. Batam TV, inspirasi Kepri.